Halo adik, kalian pilih gap year, seleksi mandiri, atau masuk atau seleksi di universitas swasta? Wah menarik, kita bahas satu persatu di video kali ini. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus. Mengerjakannya kurang atau mungkin melakukan pelanggaran ketika UTBK SBMPTN ini beragam adik-adik. Nah adik-adik perlu diketahui bahwa kemudian ketika hasil itu tidak maksimal atau adik-adik tidak diterima di UTBK SBMPTN, maka ada dua kemungkinan adik-adik memilih masa depan adik-adik atau ikhtiar adik-adik ketika adik-adik lulus SMA. Yang pertama adalah gap year, yang kedua adalah ikut seleksi mandiri atau kuliah di perguruan tinggi swasta ya adik-adik. Nah yang pertama akan saya bahas nih satu persatu kelemahan-kelebihannya dulu supaya adik-adik nantinya bisa memikirkan ulang keputusan adik-adik ya. Ya kita mulai dari yang ikut seleksi mandiri atau kuliah di perguruan tinggi swasta ya adik-adik. Nah yang pertama adalah kita ngomongin kelebihannya dulu. Yang pertama adalah jalur seleksinya jauh lebih mudah. Nah kita tahu bahwa memang jalur seleksi mandiri khususnya yang ada di PTN-PTN ternama dari tahun ke tahun saya bisa simpulkan jauh lebih gampang karena sebenarnya logikanya seperti ini. Kalau UTBK SBMPTN adik-adik bersaing dengan satu Indonesia dan mereka tidak terbatas di satu wilayah ya adik-adik. Sehingga misalnya nih adik-adik yang dari Aceh bisa pengen kuliah di ITB, sehingga mungkin anak-anak yang ada di Jawa Barat juga akan bersaing dengan anak wilayah lain. Berbeda ketika di seleksi mandiri karena PTN-PTN terdekat itu juga punya seleksi mandirinya. Maka banyak siswa yang misalnya nih dari Aceh ya mereka ikut seleksi mandirinya di kuliah yang seputarannya di Aceh. Kemudian yang di Jakarta mungkin ikut yang UI ataupun UNJ ataupun di UIN Syarif Hidayatullah dan sebagainya. Sehingga memang persaingannya jauh lebih nggak terlalu ketat ya adik-adik karena ya memang pesaingnya terpecah-pecah sudah. Jadi kalau UTBK SBMPTN secara terpusat, kalau jalur mandiri biasanya sudah terpecah ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah kelebihannya aktivitas setelah SMA sudah jelas. Nah adik-adik ini biasanya bagi adik-adik yang memilih memutuskan di perguruan tinggi swasta karena kita tahu bahwa perguruan tinggi swasta mungkin banyak dari mereka hanya formalitas ketika menyeleksi. Jadi ketika sudah adik-adik diputuskan untuk diterima ya aktivitasnya sudah jelas. Kalau ditanya saudara, teman maupun guru kalian kuliah di mana, adik-adik sudah bisa menjawab karena aktivitasnya sudah jelas. Lulus SMA adik-adik kuliah dan banyak dari orang-orang sekitar kita kan hanya menanyai kita. Mereka tidak tahu prosesnya. Mungkin mereka ya juga tidak tahu jalurnya UTBK, SBMPTN maupun seleksi mandiri karena tidak ada perbedaannya ketika kuliah pun hanya perbedaannya nanti di pembiayaannya saja. Jadi proses kuliahnya sama saja.
saja. Nah, itu adalah kelebihannya ya adik-adik. Nah, namun ketika kita ngomongin kelebihan, pasti ada kelemahan atau kekurangannya dari seleksi mandiri maupun kuliah di universitas swasta. Nah, kekurangannya apa? Yang pertama adalah biaya relatif lebih mahal. Nah, biaya ini mungkin akan jauh lebih mahal dibandingkan ketika ada diterima di SNMPTN maupun UTBK SBMPTN. Karena kita tahu kalau di SNMPTN maupun UTBK SBMPTN adik-adik hanya dibeban semahal-mahalnya mungkin adik-adik di angka 7 sampai 10 juta saja. Kalau di Fakultas Kedokteran bisa 15 juta. Tetapi kan adik-adik tidak dibebankan uang pangkal atau uang gedung. Jadi masih sangat worth it ya adik-adik ketika adik-adik menjalani pendidikan tinggi. Kemudian juga di jalur mandiri ini tambahan biayanya adalah adik-adik harus menambah biaya atau beban biaya mendaftar di Universitas A, Universitas B yang biayanya satu persatu. Jadi memang ada beberapa yang tidak bayar karena terkoneksi dengan KIP kuliah. Namun ya masih banyak universitas atau perguruan tinggi swasta yang tidak menggratiskan biaya kuliahnya ya adik-adik, sehingga atau pendaftarannya jauh lebih banyak. Misalnya adik-adik mendaftar di seleksi mandiri 5 PTN, ya adik-adik tidak bisa membayar satu kali. Beda dengan UTBK SBMPTN, adik-adik di UTBK SBMPTN bayarnya cuma satu kali, meskipun pilihannya beda-beda. Tapi untuk di seleksi mandiri, adik-adik ya harus bayar satu persatu. Kemudian yang ketiga, kelemahannya adalah jauh lebih sibuk belajar. Nah, ini bisa saya sampaikan kepada adik-adik karena adik-adik harus memulai jalur seleksi di PTN-PTN itu dengan variasi soal yang berbeda. Jadi kalau misalnya contohnya SIMA UI dengan UM-UGM itu model soalnya juga beda. Ikut misalnya tes mandirinya UNJ juga beda lagi. Ataupun misalnya ikut UNY juga sama sekali beda. Sehingga adik-adik belajarnya akan terpecah-pecah. Jadi jauh lebih sibuk ya adik-adik. Nah, itu untuk kelemahan dan kelebihan dari seleksi mandiri maupun kuliah di perguruan tinggi swasta ya adik-adik. Kemudian selanjutnya kita ngomongin tentang gap year. Nah, mungkin banyak dari sekalian apa sih gap year itu? Atau mungkin gap year itu istilah yang asing bagi adik-adik yang notabene mungkin mohon maaf nggak terlalu mengikuti di tren-tren sekarang ya adik-adik. Jadi sebenarnya gap year itu bisa kita artikan adalah masa jeda atau istirahat setelah adik-adik SMA sebelum adik-adik kuliah. Nah, masa jeda itu bisa adik-adik lakukan dengan cara misalnya adik-adik mungkin belajar lagi atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak sempat adik-adik lakukan ketika SMA. Contohnya misalnya ketika SMA sebenarnya adik-adik hobinya mancing atau mungkin hobinya itu adalah menyanyi. Adik-adik bisa melakukannya lebih fokus, bisa dengan private class atau mungkin adik-adik mengasahnya secara mandiri. Yang intinya sebenarnya harapan dari gap year ini adik-adik melakukan hal yang positif, sehingga adik-adik bisa refresh dari kegiatan atau hiruk-pikuk ketika adik-adik SMA. Yang nantinya ketika kuliah, adik-adik bisa jauh lebih siap adik-adik. Nah, kemudian kita ngomongin nih, kalau yang di seleksi mandiri tadi ada kelemahan-kelebihan, ya di gap year juga ada kelemahan dan kelebihannya. Kita ngomongin kelebihannya dulu. Yang pertama adalah ketika adik-adik memutuskan gap year, adik-adik akan jauh lebih fokus dan punya banyak waktu untuk menata masa depan adik-adik. Adik-adik bisa mungkin belajar, kemudian mencari riset kemampuan adik-adik maksimalnya di mana. Biasanya dengan waktu yang longgar di gap year atau berhenti sejenak setelah SMA, adik-adik akan menemukan passion adik-adik. Kemudian yang kedua adalah jauh lebih yakin dengan jurusan yang diambil. Nah, memang banyak siswa ketika SMA sudah punya cita-cita mau kuliah di jurusan A, jurusan B, dan sebagainya. Tapi ada beberapa siswa yang kepikirannya ketika mau kuliah. Ada juga yang tidak kepikiran sama sekali. Nah, ini di waktu gap year ini adik-adik bisa nantinya memikirkan ulang, kemudian mencari banyak referensi, atau mungkin banyak menanyakan ke kakak kelasnya, sehingga connect dengan passion adik-adik. Jadi kalau misalnya contohnya suka dengan utak-utik komputer, ya masuk saja di teknik informatika. Jadi kalau misalnya adik-adik suka dengan mesin, ya masuk di teknik mesin. Atau mungkin adik-adik suka belajar dengan disiplin, suka merawat orang, ya masuk saja di Fakultas Kedokteran. Apapun itu jurusannya, intinya biasanya bisa lebih fokus dan bisa mengkoneksikan antara passion adik-adik dengan pendidikan adik-adik ketika adik-adik nanti kuliah.
Nah, kita ngomongin itu kelebihannya ya adik-adik. Nah, tapi juga ada kelemahannya. Nah, kelemahan ini harus adik-adik ambil karena memang ini kalau tidak siap mental biasanya akan menjadi anak yang tidak pede, atau mungkin ya adik-adik akan jauh lebih nervous dibandingkan ketika adik-adik SMA. Yang pertama adalah dipandang sebelah mata oleh orang sekitar. Nah, biasanya dipandang sebelah mata ini ya sebabnya apa? Ketika adik-adik tidak kuliah atau memutuskan gap year, adik-adik otomatis mungkin banyak nganggurnya di rumah yang dilihat oleh orang sekitar kita. Sehingga biasanya ya dipandang, oh lulus SMA mereka nganggur, atau mungkin lulus SMA nggak ngapa-ngapain ya. Itu dipandang sebelah mata meskipun adik-adik belajar dengan giat ya adik-adik. Kemudian yang kedua adalah kelemahannya mengeluarkan energi ekstra hanya sekedar untuk belajar. Nah, sebenarnya kenapa sih kok mengeluarkan energi ekstra? Jadi gini adik-adik ya, ketika adik-adik sekolah, adik-adik sudah tersistem. Jadi ikut sistem, adik-adik tidak terasa. Jadi ketika sekolah, kemudian belajar, kemudian mengerjakan PR, mungkin setelah sekolah adik-adik harus dituntut untuk misalnya mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik, dengan cara bimbel dan sebagainya. Yang intinya ketika adik-adik tidak mengerjakan ada punishment nilainya. Nah, ketika adik-adik gap year, ya tidak ada. Mungkin tidak ada yang menyuruh belajar, atau mungkin tidak ada yang menilai adik-adik. Cukup adik-adik yang bisa menilai diri sendiri apakah sudah maksimal belajarnya atau belum. Sehingga kadang-kadang waktu terlewati begitu cepat di gap year ini, dan kadang-kadang juga tidak ada produktivitas adik-adik karena kegiatannya tidak terarah adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah ada kemungkinan durasi kuliah jauh lebih lama. Nah, ini bisa terjadi saja ketika misalnya nih adik-adik umurnya 18 lulus SMA, kemudian gap year 1 tahun taruhlah, adik-adik kuliah di umur 19. Artinya ketika adik-adik nanti kuliah di umur 19 dan normalnya di kuliah S1, adik-adik nanti kuliahnya 4 tahun lah. Berarti adik-adik butuh waktu sekitar 4 tahun atau mungkin 5 tahun, adik-adik umur 24 maksimal, adik-adik baru finish kuliahnya. Yang dimana banyak dari teman-teman Anda yang sudah kuliah 1 tahun lebih cepat, mereka mungkin di umur 22 tahun sudah selesai ya. Artinya ini yang perlu adik-adik nanti pikirkan di poin ini ya adik-adik. Sehingga adik-adik ketika memutuskan gap year, adik-adik harus benar-benar termotivasi, benar-benar menguatkan niat lebih agar rencana adik-adik tidak terlalu membuat adik-adik dirugikan ya adik-adik. Nah, itu adalah kelemahan dan kelebihannya ya adik-adik. Nah, saya pikir ini sudah saya sampaikan di video kali ini. Mungkin adik-adik sudah bisa menelaah dan mengukur kemampuannya adik-adik. Kemudian kesimpulan dari video kali ini yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik bahwa ketika adik-adik memutuskan untuk kuliah di perguruan tinggi swasta maupun ikut seleksi mandiri ataupun mengikuti gap year, itu sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya. Hanya saja yang salah adalah ketika adik-adik nanti misalnya memilih gap year nih, tapi 1 tahun itu berfoya-foya, main-main yang tidak jelas atau kegiatannya tidak produktif, itu yang salah. Nah, kemudian untuk di seleksi mandiri ini khusus adik-adik yang notabene mungkin kuliah memutuskan di seleksi mandiri, saran saya adik-adik harus memikirkan keuangan keluarga, karena memang masuk di perguruan tinggi swasta melalui jalur mandiri, adik-adik harus menyiapkan dana lebih ya adik-adik, sehingga adik-adik harus perlu diskusi dengan kedua orang tua adik-adik. Jadi itu ya yang kesimpulannya, memilih gap year atau memilih ikut seleksi mandiri harus sama-sama bertanggung jawab. Jadi apapun pilihan kalian, adik-adik harus memilih dengan rasa motivasi tinggi dan bertanggung jawab agar nantinya apa yang adik-adik pilih bisa maksimal demi kesuksesan adik-adik di kemudian hari nanti. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.